juga sampaikan terima kasih saya kepada seluruh masyarakat Banten yang telah memilih saya dalam pemilu presiden yang telah lewat tahun 2014 yang lalu. Memang kalau saya ke Banten rasanya saya pulang ke kampung saya sendiri. Karena memang saya dari kecil sering di Banten, sering berguru, guru-guru pencak silat saya juga dari Banten. Waktu muda saya berlarang buana di Banten cari ilmu. Waktu muda itu ilmunya ilmu berkelahi, macam-macam. Saya ingat salah satu guru saya dari Banten. Saya masih 17 tahun. Saya datang malam-malam tempat latihan. Saya lihat 5 orang nyerang guru itu. 5-5-nya terpental. Saya ini ya baru pulang dari luar negeri, agak sok tahu gitu. Saya sampaikan kepada salah satu pembantu guru ini, tolong sampaikan ke bapak guru itu, boleh gak saya menyerang dia? Karena kurang percaya, saya kira ini diatur ini, ya kan? Oh, Pak Hajinya bilang silakan. Saya nyerang dia, saya serang dia dengan segala kekuatan saya. Saya maju terbental saya. Belum apa-apa saya sudah terbental. Ini ilmu apa ya? Saya berdiri lagi, saya nyerang lagi. Semakin saya serang, semakin terlempar jauh. Sesudah saya terlempar jauh, baru saya berdiri. Kasih tahu Pak Haji, Pak Guru, saya mau jadi muridnya. Akhirnya saya diterima jadi murid beliau. Kemudian ya begitulah ceritanya, berguru lagi. Tetapi tetap kembali ke guru yang paling sepuh itu, di mana saya banyak mendapat pelajaran-pelajaran sebagai pendekar bahwa ilmu tidak boleh dipakai untuk yang tidak benar. Ilmu harus dipakai untuk membela yang lemah, membela yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Saya kira nilai-nilai itu yang saya bawa terus, jadi saya merasa dekat dengan Banten. Bahkan Banten selalu mendukung Prabowo Subianto. Saya minta maaf karena saya kurang sering datang. Saya kurang sering datang karena saya merasa sudah aman Banten itu. Saya harus berjuang di tempat yang tidak aman. Kan begitu. Saya terima kasih Pak Iman Haryadi yang telah berjuang untuk saya kemarin. Walaupun di partai lain hatinya tetap merah putih, hatinya Pancasila, hatinya Indonesia terhormat, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Jadi terima kasih pada semua mengundang saya kembali ke basis, ke benteng yang saya merasa aman. Tempat jawara-jawara, tapi jawara-jawara yang membela orang miskin, membela orang lemah. Itulah Gerindra. Terima kasih. Tadi siapa itu yang pakai jenggot tadi? Anton, siapa? Anton Daryanto.
Asalmu dari mana? Banten. Saya asal dari Ambarawa. Oh, oke. Ya. Tapi udah jadi jawaran juga sebagai direktur. Terima kasih. Deklamasi Anda sangat merasuk, menggugah semangat kita. Sebetulnya deklamasi Anda itulah inti sari dari perjuangan Partai Gerakan Indonesia Raya. Walaupun mungkin judulnya agak terlalu radikal. Pancasila tidak boleh mati. Pancasila tidak boleh kita izinkan mati. Tapi inti yang Anda sampaikan itulah yang ada di hati kita semua, saya kira. Sampai-sampai saya meminta izin Pak Budi, Pak Desmond, saya mau undang saudara Jenggot ini. Brewok. Eko Brewok. Anton Brewok. Saya undang ini ke Hambalang. Termasuk Putri Pak Desmond. Termasuk ini semua ini. Saya ingin, karena inilah inti dari nilai-nilai yang kita rasakan. Mungkin itulah perlunya seniman. Seniman bisa meringkas perasaan kita, kesedihan kita, kekhawatiran kita, kemarahan kita, dia bisa ringkas begitu. Kalau saya harus pidato 3 jam kira-kira. Kalau dia mungkin hanya sekian menit sudah ada di situ. Ya. 70 tahun merdeka kita bangun seperti kita jadi tamu di rumah kita sendiri. 70 tahun kita merdeka, rakyat kita tidak punya apa-apa. 70 tahun kita merdeka, negara kita tiap tahun harus pinjam uang. Negara kita seolah selalu bangsa kita ini harus dicap bangsa yang miskin. Sampai-sampai saya saja kemarin di Indonesia, di Jakarta, saya mau masuk mall Grand Indonesia, saya ini mantan Pangkostrat, Purnawirawan Letnan Jenderal, Ketua Umum partai ketiga terbesar di Indonesia. Sampai-sampai saya takut masuk Grand Indonesia. Takut saya masuk. Oh, ini masih Indonesia atau bukan? Saudara, terima kasih perjuangan kalian di Banten. Gerindra memang berdiri untuk memberi harapan kepada rakyat kita. Gerindra berdiri untuk melawan usaha-usaha untuk membuat bangsa Indonesia terus miskin. Gerindra memang kita dirikan, tadi Pak Budi tadi mengatakan, begitu di luar akal, begitu cepat dalam hanya beberapa minggu kita bisa dapat harapan rakyat. Karena kita memang ingin memberi suatu pilihan lain kepada bangsa kita. Jangan sampai bangsa dan negara dan masyarakat yang kita cintai dibuat agar kita menjadi bangsa miskin, bangsa pelayan,
bangsa tukang sapu, bangsa kacung, bangsa pinjem-pinjem, bangsa minta-minta, bangsa yang tidak punya tabungan, bangsa yang tidak bisa sekolahkan anaknya, bangsa yang anak-anak mudanya tidak punya harapan, sarjana-sarjana juga tidak bisa dapat pekerjaan yang baik, guru-guru harus jadi tukang ojek, ibu-ibu tidak mengerti dari mana dia bisa beri susu dan makan kepada anaknya. Gerindra kita dirikan untuk kita jadikan Indonesia kembali milik rakyat Indonesia. Gerindra menolak anggapan bahwa bangsa Indonesia bangsa yang miskin. Bangsa Indonesia bukan bangsa miskin. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kekayaannya dicuri dan dicuri. Kalau memberi kesempatan kepada Gerindra memimpin negeri ini, saya jamin kepada kalian, Indonesia akan kaya. Indonesia. Kita berdiri di atas panggung bukan memberi janji palsu. Kita berdiri di atas panggung karena kita sudah ingatkan dari sejak kita berdiri, kembali ke Pancasila, kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Karena dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sebetulnya letak daripada rumus kebangkitan bangsa Indonesia. Memang benar yang dikatakan Bung Karno itu. Bangsa kita harus punya keberanian. Hanya rakyat yang berani mempertahankan hartanya sendiri, kekayaannya sendiri. Hanya rakyat itulah yang akan mendapat kemakmuran. Di hari ini saya lihat hari baik. Hari baik. Kalau kita lihat ilmu angka-angka, ya. 11 Syawal 1437 Hijriah. Kalau kita jumlahkan itu 1 tambah 1 tambah 1 tambah 4 7, ya. Iya kan? 1 2 3 11 1 tambah 7 8. Jadi kita dalam ulang tahun ke-8 hari ini kita diundang tatap muka oleh Pak Desmond bersama seluruh keluarga besar Gerindra di Banten, dihadiri tokoh-tokoh Banten. Berarti hari ini itikat kita baik. Amin. Saya datang ke sini untuk ucapkan terima kasih kepada kalian. Jangan ragu-ragu, jangan khawatir, jangan berkecil hati, jangan pesimis. Yakinlah dan percayalah, yang benar adalah benar dan yang benar akan menang, saudara-saudara sekalian. Sambil saya ingatkan semua kader yang diberi kepercayaan, diberi amanah oleh rakyat, ingat, Gerindra harus selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerindra tidak boleh sekali-sekali menipu rakyat. Gerindra tidak boleh sekali-sekali bohong kepada rakyat. Gerindra tidak boleh sekali-sekali mengorbankan kepentingan rakyat kecil dan kepentingan orang miskin. Gerindra selalu harus di pihak rakyat. Itu yang saya titip sama kalian.
Gerindra sekarang adalah harapan rakyat Indonesia. Gerindra sebetulnya kita rasakan kemarin, mungkin karena kita terlalu muda, kita belum pintar berpolitik, ya kan? Kita banyak dibohongi. Kita banyak dicurangi. Tapi kita tidak boleh cengeng. Kita tidak boleh cengeng. Kalau kita dicurangi, salah kita. Mau dicurangi. Untuk yang akan datang, Gerindra tidak mau dicurangi. Kalau dicurangi lagi, saudara-saudara, ambil kesimpulan sendiri. Demokrasi kita inginkan. Demokrasi adalah sistem orang beradab. Tapi demokrasi kalau diselewengkan, demokrasi kalau dicurangi, demokrasi kalau dipermainkan, ya berarti tidak perlu lagi kita terlalu sopan. Tidak perlu lagi kita terlalu nerimo. Gerindra harus yakin bahwa rakyat membutuhkan suatu gerakan yang berani, gerakan yang bersih, gerakan yang jujur, gerakan yang hatinya mulia, gerakan yang cinta tanah air, gerakan yang ingin membuat bangsa Indonesia bangsa yang terhormat. Kita harus yakin itu harapan rakyat kita. Rakyat kita hanya tidak mampu bersuara. Kita harus jadi suara mereka. Kita harus jadi hati mereka. Kita harus jadi pemimpin-pemimpin mereka. Kita harus menjadi pelindung-pelindung mereka. Kita tidak boleh capek, tidak boleh lelah, tidak boleh surut hati kita, tidak boleh takut, tidak boleh gentar. Kita harus percaya yang benar akan menang di saat yang terakhir. Yang zalim selalu kalah. Itu pelajaran sejarah, saudara. Selalu kalah. Selalu kalah. Yang jahat selalu kalah. Kita harus yakin dan insya Allah kalau kita setia, kalau kita jujur, kalau kita bersih, kalau kita tetap berpegang kepada cita-cita partai kita, insya Allah kita nanti bisa menjadi penyelamat masa depan bangsa Indonesia. Saya kira itu dari saya. Kita akan bekerja keras di hari-hari yang mendatang. Kita sudah konsolidasi dan saya terima kasih kepada pengurus provinsi, kabupaten di mana-mana atas semangatmu, atas kesetiaanmu. Mari kita bekerja keras, saling bahu-membahu, saling isi mengisi, saling membangun komunikasi. Gerindra harus bersahabat dengan semua kekuatan merah putih di seluruh Indonesia. Dari manapun ia berasal, saudara-saudara kita di partai-partai lain banyak yang patriot-patriot. Di semua partai banyak sebagian besar masih patriot dan cinta tanah air. Kita harus galang komunikasi, bangun persahabatan, dan kita pada saatnya kita harus wujudkan suatu
hal-hal yang nyata untuk rakyat kita. Gerindra tidak boleh hanya menjadi partai menghadapi pemilihan. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih perjuangan kalian dalam berbagai pemilihan. Kita berhasil terus meningkat, terus meningkat, terus meningkat. Tapi kita tidak semata-mata hanya cari kursi pemilihan, kursi di dewan, kursi di kabupaten, kursi gubernur, kursi wali kota. Itu semua penting, karena dengan kita mendapat kepercayaan di pemerintahan, baru kita bisa wujudkan cita-cita kita. Tapi jangan hanya ke situ, harus lebih dari itu. Gerindra harus menjadi kekuatan ekonomi dan kekuatan sosial. Saya minta fokus kalian sekarang, bangun koperasi-koperasi, bangun klinik-klinik, hadir di kehidupan rakyat, hadir di sawah-sawah, hadir di lembah-lembah, hadir di desa-desa, hadir di daerah-daerah kumuh, hadir bela para nelayan, bela orang-orang sedang susah. Kalau tidak bisa bantu banyak orang, bantu sedikit. Kalau sedikit pun tidak bisa bantu, bantu satu orang. Kalau satu orang pun kau tidak bisa bantu, minimal kau mendidik rakyat sekitarmu. Sadarkan mereka bahwa bangsa Indonesia harus kembali berdiri di atas kaki kita sendiri. Jangan mau kita jadi bangsa pesuruh. Jangan mau terus-menerus kita dipermalukan di mana-mana. Ya, betul Pak. Saya kira cukup begitu. Ya. Lanjut. Ini panitia amplopnya kurang tebel. Saya jatahnya hanya setengah jam. Kontraknya setengah jam. Lanjut. Bahaya ini. Kalian sudah semangat, nggak perlu lanjut lagi saya. Saudara, Gerindra sekarang memang harus semakin hati-hati. Semua partai-partai besar di Republik kita diganggu. Ya. Sendi kehidupan bangsa kita, lembaga-lembaga kemasyarakatan kita hendak dirusak. Tadi Brewok tadi cerita di dalam sajaknya apa itu, uang yang maha kuasa. Sekarang memang itulah bangsa kita hendak dijajah, pemimpin-pemimpinnya dibeli, hakim-hakim, politisi-politisi, anggota-anggota DPR, ketua-ketua partai, hampir semua lembaga. Tadi pemimpin-pemimpin agama yang juga mulai dirusak. Demokrasi sekarang adalah demokrasi yang punya uang. Sekarang kalau kita menghadapi pilkada, kita menjaring calon dengan sedih. Kita harus banyak calon-calon yang datang kepada kita. Kamu punya uang enggak? Bukan kamu sekolahnya di mana,
bukan ijazahmu apa, bukan pengabdianmu kepada negara bagaimana, tapi kita tanya, kamu punya uang enggak? Ada tokoh yang hebat, tokoh yang jujur, tokoh yang bersih, tokoh yang bijak, sudah mengabdi sekian puluh tahun sebagai guru atau sebagai pegawai negeri atau sebagai tentara atau sebagai polisi atau sebagai, tapi di ujungnya dia tidak bisa mengabdi lebih lanjut karena pertanyaannya selalu, kamu punya uang atau tidak. Akhirnya bahayanya bagi bangsa Indonesia adalah nantinya semua akan ditentukan oleh mereka yang punya uang. Ya, kalau yang punya uang, warga negara kita yang setia kepada Pancasila. Kalau uang itu berasal dari uang haram, kalau uang itu berasal dari luar negeri, berarti kita dijajah dengan uang. Saudara-saudara kalian, saya selalu mengajarkan kepada Gerindra menghadapi bahaya itu, kiat kita hanya satu. Kalau ada yang mau nyogok kita, kasih uang, terima aja uang itu. Pakai untuk membantu rakyat miskin, pakai untuk membantu besarkan partai, dan nggak usah terima kasih benar-benar kepada yang kasih uang itu. Terima kasihnya, karena uang ini uang kita juga kok. Apain kita terima kasih, saudara? Hah? Terima uang itu, gunakan untuk kepentingan rakyat kita. Jangan ragu-ragu, saudara. Gerindra tahun 2015 kemarin mau dipermalukan, mau dihabisi. Mereka bilang, Prabowo sudah kita kalahkan, Gerindra gak punya uang, Prabowo udah habis uangnya di Pilpres. Dan memang saya katakan ke semua Gerindra seluruh daerah, berjuang masing-masing, tapi kita dari pusat tidak bisa membantu. Walhasil, tanpa uang, Gerindra masih mendapat 46% dari semua pilihan di seluruh Indonesia. Tapi kita tidak bicara-bicara besar. Kita tidak memukul-mukul dada kita sendiri. Kita tidak mengatakan kita jagoan, kita hebat, Tidak. Karena ilmu yang saya dapat dari guru saya, pendekar dari Banten itu. Semakin kita berisi, semakin kita kuat, semakin kita tunduk, semakin kita merendahkan hati kita. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Semakin dihina, semakin sopan. Semakin difitnah, semakin kita tegar. Tidak perlu kita balas dengan kebencian. Tidak perlu. Tidak ada waktu untuk kebencian itu. Biarlah yang jahat, kita yakini akan dihukum oleh kekuatan yang lebih besar dari kita semua. Kekuatan yang di atas dan kekuatan yang di bawah, kekuatan rakyat Indonesia, kita harus yakini selalu akan mendukung yang benar. Rakyat kita tidak bodoh. Rakyat kita tidak bodoh. Rakyat itu berpikir dengan hati mereka. Karena itu Gerindra harus sekarang saatnya menjadi guru-guru di tengah rakyat. Bangkitkanlah kesadaran rakyat. Bangkitkanlah kesadaran rakyat bahwa
Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, tidak akan mengubah nasib satu kaum manakala kaum itu, umat itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Beritahu kepada rakyat bahwa bangsa kita tidak miskin. Beritahu kepada rakyat, Gerindra akan memberi jawaban kepada masalah bangsa. Beritahu kepada mereka, Gerindra punya keyakinan, Gerindra punya pemahaman, Gerindra mengerti bagaimana mengatur ekonomi. Kalau orang lain mengatakan daging tidak bisa turun, daging selalu 120.000, Gerindra sudah buktikan kita bisa jual daging 85.000 rupiah tiap. Tanpa fasilitas, tanpa kuota, tanpa alokasi. Jangan menghardik, jangan mencela orang lain. Tapi percaya kepada diri kita sendiri dan didik rakyat. Beritahu kepada mereka yang benar itu benar dan yang benar pada akhirnya akan menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percayalah, yang benar akan menang. Terima kasih. Selesai. Merdeka!